menyangkut fakta itu nggak bisa di gimana, ada laporan dari Memet nggak? Oke. Tadi dia masih ngomongnya aku masih berusaha Alfamart ini akan dituntut dengan Ya. Undang-Undang IT pasal 27 ayat 3. Maka Rumah Pancasila harus menjawab. Yang pertama, Mbak yang menjadi staf Alfamart ini tidak dapat dituntut Oke. dengan Undang-Undang IT pasal 27. Waalaikumsalam. Karena Ya. sudah Oke, hari ini saya akan bercerita tentang event yang kemarin, event balap yang paling ter ya. Itu. Kenapa saya mau bahas ini? Karena korbannya itu bukan cuman saya, alias korbannya bukan cuman saya, bukan cuman tim saya, tapi banyak sekali. Ya, itu. Oke, thank you Mas Dogo. Oke. Ya, ini pertanyaan tentang ini aja ya, tentang seputar balap kemarin. Yang tanya-tanya yang lain nggak saya jawab dulu, oke? Oke, jadi balap kemarin itu total kacau. Total kacau. Siapa yang mengacaukan itu tak lain dan tak bukan adalah panitianya sendiri. Kenapa panitianya sendiri? Karena dari hasil analisis saya itu bisa kacau seperti itu karena ya dari pihak panitia. Pengalaman kita ikut balap dalam artian ikut balap drag, road race. Kalau road race lah jarang ada kacau seperti itu, jarang. Cuman kalau drag itu kan ada di IDW, legal race, kemudian Gaduro. Nah, di event-event yang ini itu kita nggak pernah terjadi masalah apa-apa karena panitianya itu fair ya. Fair itu dalam artian misalkan pendaftaran terakhir hari Jumat atau hari Sabtu. Jika eventnya Minggu, maka hari Sabtu itu harus sudah ditutup. Jadi tidak ada tambah-tambahan nambah lagi itu nggak ada. Dan nanti panitia kan biasanya dia sudah pegang nama peserta dan juga dari masing-masing kelasnya, dalam artian misalkan peserta ini kelas ini itu dia harusnya udah megang ketika di hari H ya, harusnya ini normalnya seperti itu. Akan tetapi kemarin itu panitia itu nggak ada pegangan list nama peserta dan kelasnya itu ininya itu nggak ada, intinya nggak ada. Oke, itu hal yang kedua yang paling penting adalah sudah bukan rahasia umum kalau di Mijen itu adalah wajib jam 5 itu harus selesai. Dan saya yakin panitia juga tahu kalau misalkan IMI akan membubarkan acara jika jam 5 itu belum selesai. Nah, berarti kalau misalkan logikanya ini panitia udah tahu bahwa jam 5 itu dia harus selesai. Dia bisa ngira-ngira dong. Kalau misalkan satu orang dibutuhkan waktu 1 menit, ya 1 menit nih, 1 menit untuk start ataupun untuk apa, ini 1 orang terus lepas gitu, walaupun cuma beberapa detik, tapi anggaplah kita ngomongnya paitannya 1 orang adalah 1 menit, diperlukan berapa waktu untuk semua peserta bisa start, ya itu penting. Yang kedua, kalau misalkan ini udah tertata ya, dalam artian udah ada list peserta, misalnya kelas bracket 8,5, jumlahnya ada 100 orang, misalkan ada 100 orang. Nah, spare waktu di rundown itu harusnya ada lah. Misalkan nih ada bracket 8,5, pesertanya cuman 3 orang, ya dia tulis aja di rundown misalnya waktunya cuman 5 menit atau berapa menit.
Ya 10 menit lah, anggaplah seperti itu. Kemudian di bracket 10 itu pesertanya ada 100. Itu berapa? Itu harusnya udah ada. Nah itu kemarin tidak ada sama sekali. Kemudian dari pedok jujur dari kita udah mesen pedok sama anak-anak yang di Semarang. Mereka juga udah booking, intinya istilahnya bookingnya itu bukan booking nggak bayar ya, bookingnya udah bayar. Tetapi pas hari H ternyata kita tidak ada pedok. Kenapa tidak ada pedok? Karena katanya pedok tersebut sifatnya itu cepet-cepetan ya, cepet-cepetan. Nah cepet-cepetan ini pun akhirnya bisa memakan korban. Kenapa memakan korban? Karena mobil-mobil yang parkir di dekat pedok itu disenggolin semua sama motor-motor. Jadi udah nggak peduli istilahnya, tabrak aja. Dan itu saya dengar kata-kata itu langsung dari para peserta ya, karena saking ininya, saking amburadul. Nah, oke, selanjutnya masalah nggak berhenti dari situ. Karena pedok ini penuh, akhirnya digunakanlah jalan. Jadi jalan yang berupa trek sirkuit itu jadi parkir mobil-mobil dan parkir para peserta untuk pada nunggu itu di situ semua. Mereka parkir di situ, kemudian jajalnya juga di situ, alias latihan juga di situ. Pokoknya semuanya ketumplek di situ. Dan itu udah kacau balau lah, ini benar-benar kacau balau. Trek yang digunakan itu adalah trek lurusnya. Nah, dari posisi misalkan nih dari kita itu ada di tikungan parkir di situ, itu harus mengitari jalan supaya sampai ke waiting zone di start. Dari situ aja belum sampai waiting zone itu udah macet. Macetnya kenapa? Macetnya karena ya itu tadi. Karena parkir mobil yang ada di pinggir jalan. Ya, parkir mobil yang ada di pinggir jalan, sehingga motor-motor yang mau balapan, yang mau ngantri itu nggak cukup. Jadi jalannya itu tadinya misalkan 2 meter, itu diparkiri mobil 2 itu jadi menyempit otomatis ya, menyempit. Peserta jumlah itu di atas 700 orang, akhirnya ya tumpuk-tumpukan di situ. Jadi udah nggak ada lagi yang misalkan nih di jam 8 itu dari kelas apa itu harusnya urut kayak gitu, itu udah nggak ada. Karena apa? Karena tahu-tahu misalkan eventnya belum selesai, kelasnya belum selesai, udah dipanggil lagi, semua orang tumpuk-tumpuk di situ. Dan itu panjang ya, panjang dalam artian dari garis start sampai orang pada ngantri itu panjang, panas, dan pokoknya kayak gitulah, super kacau balau kayak gitu. Nah, di poin start itu mereka nginputnya itu masih manual. Nginput manual dalam artian karena nggak punya list daftar peserta, jadi diinput manual dulu. Misalkan nomor sekian, ini kelasnya ini, itu diinput manual. Jadi benar-benar totali manual ya. Itu keanehan paling absurdnya adalah seperti itu. Jadi benar-benar cuma ditulis kayak gitu, ditulis. Nah kemudian setelah itu start. Terus di start juga amburadul lagi. Kenapa? Karena timernya itu saya ngelihat timer untuk pertama kalinya dalam hidup saya RT sempurna, alias RT yang benar-benar sempurna. RT itu kalau buat yang belum tahu itu adalah reaction time. Jadi reaksi kalian terhadap lampu ya. Reaksi kalian terhadap lampu itu saya melihat sempurna itu sampai 3 kali. Jadi ada yang RT-nya itu 0,0000. Itu sampai 3 kali. Waktu saya lihat pertama, saya masih menganggap itu possible ya, dalam artian ya adalah walaupun 1 banding sejuta kali itu ada kemungkinan pembalap itu yang reaction time-nya itu bisa 000 gitu ya, bisa. Tapi sampai 3 kali ini saya rasa ini nggak bener, ini pasti ada yang salah ya. Tuh. Oke. Lanjut lagi. Ketika udah selesai terus gitu,
banyak sekali peserta yang mengalami jump start. Jump start itu banyak, kemudian breakout juga banyak. Breakout itu apa? Breakout itu misalkan kalian ikut kelas bracket 8,5, ternyata kalian terlalu cepat, jadi di bawah 8,5, itu namanya breakout. Nah, jump start itu juga banyak. Nah, para peserta-peserta ini itu bisa daftar lagi, ya. Jadi diperbolehkan daftar lagi. Misalkan saya nyetar tes, wah ternyata aku JS. Aku puter, nyuruh kru untuk kepanitiaan daftar lagi, itu masih bisa. Jadi bayangin nih, misalkan saya JS 3 kali, saya bisa ngulang 3 kali. Pokoknya sampai bener-bener timeku bagus itu, saya bisa ngulang berapa kali pun saya mau selama saya ada duitnya. Yang itu yang menyebabkan kacau. Kenapa kacau? Kalau misalkan semuanya tertib, tidak ada hal-hal seperti itu ya. Itu dalam satu kelas itu bisa sesuai dengan rundown. Misalkan kelas bracket 8,5 itu waktunya dikasih 30 menit, itu pasti udah bisa selesai dengan waktunya dan selesai lah. Intinya selesai. Jadi nggak ada tumpukan lagi. Nah, orang-orang ini itu akhirnya kan bisa ngantri lagi. Nah, pas di awal-awal dalam artian pas jam-jam awal itu, hal kayak gini itu masih dibiarkan. Kenapa hal kayak gini masih dibiarkan? Karena mungkin istilahnya baru pembukaan, jadi masih santai lah. Oh, nggak apa-apa, tambahan beberapa orang nggak apa-apa. Istilahnya seperti itu ya. Mereka nggak sadar bahwa jumlah pesertanya itu sangat banyak. Nah, di sini kemungkinan ada miskomunikasi antara di waiting zone dengan panitia di pendaftaran, karena yaitu tadi tidak ada sistem di mana integrasi antara bagian pendaftaran dengan yang ada di waiting zone. Jadi nggak tahu nih, yang di waiting zone nggak tahu jumlah pesertanya ada berapa, di sana juga nggak ada, ini nggak tahu kayak gitu. Nah, kelas yang sebelum saya turun, jadi saya kemarin turun, di sebelum saya itu ada kelas namanya Tune Up 130 yang rata-rata diisi oleh motor-motor bebek 5TP alias Jupiter MX ya. Nah, itu bener-bener lama. Jadi untuk kelas 5 TU 130 itu jamnya itu udah melar ya. Di rundown saya itu harusnya udah bisa start di 9:30, itu udah mulai bracket 8,5. Waktu itu kemarin saya ikut bracket 8,5. Saya baru bisa start itu jam 12. Jam 12 saya baru bisa itu. Nah, setelah itu saya itu ngikutin satu motor untuk bracket 8,5 itu untuk 7 orang ya, untuk 7 orang. Yang bisa start itu cuman saya, Wowo, sama Jody. Itu tok. Sisanya nggak bisa start. Nah, kita itu semua udah ada di waiting zone. Jadi semuanya udah di situ, udah nunggu gitu. Jadi udah ada yang lain kayak Bima, kemudian Jemok, Badak, itu udah di waiting zone. Motor udah balik gitu. Tapi pas mau start, tunggu dulu mas, nanti dulu. Karena apa? Kelasnya udah keburu ganti. Karena udah sangat-sangat telat itu. Kelasnya udah ganti. Dengan panitia yang ngomong tunggu dulu mas. Kita berharap bahwa kita tetap dikasih kesempatan untuk start. Kita nunggu di situ udah hampir 2 jam, tetap nggak ada start. Yang akhirnya panitia ngomong nggak bisa mas, udah nggak bisa. Ini udah mau isoma, udah nggak bisa dalam artian nggak bisa untuk nyetar lagi karena ini pesertanya masih banyak yang belum start. Kayak gitu. Wah, itu kita bener-bener kecewa. Yaudah kita pulang, terus keluar nih dari track. Kita masih ada satu motor lagi untuk kelas bracket 10,5 ya. Wes, kita udah keluar waktu itu. Nah, karena tidak start, itu kan kita harusnya dapat namanya refund ya. Duitnya harusnya balik. Kenapa? Karena nggak start. Kalau nggak start kan duitnya harusnya balik. Nah, ini duitnya nggak balik. Jadi ya full kecewa. Wis ra start ado-ado saka Jogja.
ora oleh apa-apa, setar wae ora. Iki dongkolnya setengah mati itu. Nah itu setelah itu tadi sampai pada ya nggak bisa setar, akhirnya kita nunggu satu lagi karena untuk kelas bracket 10.30 itu jamnya harusnya jam 2:30 ya. Kita nunggu. Nah kita masih debat sama panitia, loh mas ini nggak setar kok, nggak bisa refund, nggak setar nggak bisa. Ya biasa lah, Indonesia pasti disuruh ke sana, disuruh ke sini, suruh ke sini, suruh ke sana. Yang akhir-akhirnya ya muter-muter, ya cuman dapat capek doang, muter-muter tidak ada kepastian dapat atau enggak. Ini gitu. Oke, saya kemudian setelah itu saya tidur karena cuma tinggal nunggu satu orang. Jam 2:30 ya, jam 2:30. Jam 2:30 udah mulai tapi belum diadakan juga kelas untuk bracket yang 10.30. Di situ saya mau masukin aerob tapi kelasnya belum mulai. Sekitar 3:30 karena kejadian yang sebelumnya di mana kita gagal setar ya. Kita nanti takutnya nanti disesel kayak gitu lagi. Akhirnya tak suruh lah si Ucup untuk berangkat. Cup berangkat aja, udah ke sana. Desel gimana caranya biar bisa setar. Nah, di sana udah mulai gitu. Udah setar. Itu eventnya enggak selesai. Jadi yang kelas sebelum 10.30 itu enggak selesai ya. Enggak selesai. Kemudian masuklah ke kelas yang 10.30. 10.30 udah mulai kita udah ngantri di waiting zone. Baru mau setar, didatangi sama IMI ya. Dari pihak IMI udah waktu udah habis, yang artinya sudah nggak boleh ada balapan sama sekali. Dan itu waktu memang sudah menunjukkan pukul 5:30 alias udah gelap di Mijen, udah gelap, udah nggak ada. Itu yang artinya ada banyak sekali kelas yang di bawah-bawah itu yang akhirnya dihapus. Jadi udah nggak nggak dianggap, kelasnya udah dihilangkan ya. Udah kelas hilang, set gitu. Oke, nah setelah kelas hilang kita mau protes karena teman kita yang dari Semarang dapat 2 podium untuk posisi 2 dan posisi 5. Niatnya kita itu mau sekalian protes. Kita sama protes dalam artian ayo gitu. Maksudnya semoga aja kita dapat gitu. Setidaknya ini aku nggak mau banget ini karena aku tahu effortnya anak-anak. Anak-anak itu udah ngeluarin duit, ngeluarin waktu, ngeluarin ini semua nyampe sana nggak bisa setar. Dan ketiga anak ini itu termasuk event pertama mereka itu. Bayangin gimana kecewanya kamu ya. Kamu udah nyiapin uang buat nyiapin motormu ya, udah nyiapin nih biar motorku tuh ready gitu ya. Udah sampai di level kamu nyewa mobil biar bisa berangkat ke sana ya, nyampe sana itu nggak setar. Di event pertamamu itu rasanya kayak gimana ya, bayangin. Kita nggak masalah sama duitnya ya. Kenapa? Karena memang istilahnya duitnya itu cuma 250, pendaftaran cuma 250, itu nggak sebanding dengan nyiapin motor, nyewa mobil, kemudian pokoknya ya segala keperluan untuk bisa sampai ke sana itu 250 itu sangat-sangat kecil ya, sangat-sangat kecil. Tapi ya itu, pokoknya benar-benar mengecewakan. Saya sendiri kenapa sampai kemarin bikin story seperti itu nih, bener-bener super duper kecewa ya. Nah, aku bener-bener kecewa dan pasti juga anak-anakku ini juga Pak kecewa. Nah, aku itu pengen banget anak-anakku setidaknya dengan effort mereka tetap bisa tampil, itu ya. Paling penting itu. Oke, lanjut. Nah, dari situ akhirnya kita udahlah kukut.
wis full kecewa. Nah di sini itu saya itu nggak sendiri. Dalam artian kita itu nggak sendiri. Kita nggak sendiri kenapa? Karena ada orang-orang yang lebih jauh lagi dari kita yang istilahnya Jogja ke Semarang, itu ada orang-orang yang lebih jauh lagi. Kalau dari bahasanya saya kemarin lupa nggak sempat nanya, dengan bahasa ngapaknya dia itu berarti dia kalau nggak daerah Cilacap, daerah Pemalang, Tegal atau mana, itu pasti mereka dari situ. Ya saya yakin dari daerah situ, dan mereka nggak bisa setar juga. Itu bagaimana kecewanya mereka yang jauh-jauh dari sana ya. Itu pasti benar-benar lebih ini lagi lah daripada kita ya. Itu jadi korbannya kalau bisa bilang ini udah bukan ini lagi, tapi ini sudah korban ya. Ini udah benar-benar korban ya. Nah ini dengan seperti ini saya dapat info lagi. Saya udah ngomong sama anak saya yang di Semarang, iki tulung urusno itu 2 hal ya. Yang pertama itu pastikan kalau misalkan kita yang gagal setar itu konsekuensinya apa, terus ininya apa ya, apakah uangnya balik atau apa itu. Jadi itu harus jelas itu. Sampai hari ini belum ada kabar apakah uangnya balik ataukah nanti dapat apa itu, nggak tahu. Intinya jadi nggak ada konsekuensi apa-apa. Dan saya pesimis bahwa uang itu akan balik karena saya dapat kabar dari Mas Wowo yang dari motoran, temennya juga sama kayak gitu, yang gagal setar, yang kelasnya ditiadakan, itu uangnya dikembalikan, tapi dikembalikan hanya setengah. Dalam artian, misalkan kelasmu yang kamu ikuti nggak jadi setar, itu kamu dapat kembalian setengah. Nah, yang artinya ini kemungkinannya akan sangat-sangat kecil kita yang kelasnya diadakan tapi gagal setar, tapi uangnya akan balik, itu sangat-sangat kecil. Kemungkinannya akan super duper kecil, sangat-sangat kecil. Nah, itu seperti itu. Nah, ini kalau dibiarkan kayak gini, ini satu yang pasti terjadi sama anak-anak saya itu, mentalnya pasti down. Kemudian misalkan nanti ada event lagi ke Semarang lagi atau ke mana lagi, itu pasti mereka nggak akan mau. Karena apa? Ya kejadiannya kayak gini. Bahkan saya sendiri ya, di kepala saya sendiri, kalau misalkan saya diajak lagi ada event lagi di Mijen, saya nggak akan mau ya. Event drag race di Mijen saya nggak akan mau itu pendaftaran cuma 10.000, saya nggak akan datang ya. Saya nggak mau datang karena jelas itu udah sangat-sangat mengecewakan, nggak akan mau. Dan saya akan ukir nih di kepala saya, panitianya siapa, ini yang bikin siapa, dan saya tidak akan pernah mau mengikuti event yang diadakan oleh mereka. Saya udah nggak mau. Karena apa? Ini benar-benar mengecewakan, totali mengecewakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Itu seperti itu. Nah, saya masih berpikir dengan beberapa hal karena uang pedok itu nggak jelas ya. Mehmet nonton, kasih tahu apakah uang pedok jadi kembali atau enggak, itu saya nggak tahu ya. Itu saya waktu itu sebenarnya pas ini ya, pas lagi ribet-ribetnya itu, saya sejenak di pikiran saya itu terlintas satu hal ya. Nah itu katanya masih diproses ya, untuk uang pedok katanya masih diproses. Nah kita nggak tahu sampai hari ini nih, Febrian Mehmet ini anak saya yang saya suruh ngurusi, apakah nanti ada kembali atau enggak. Ini sampai hari ini jawabannya masih diproses, belum ada kepastian seperti apa, itu belum ada kepastian. Nah kemarin saya kepikiran seperti ini ya, ini event ramainya seperti ini, tapi tidak ada satupun saya nemu tim gede ya. Saya nggak ada nemu Abakura di situ, nggak ada nemu Speed Lab, nggak ada apa, nggak ada nemu Wijaya atau apa ya. Walaupun
eventnya sifat mocil ya, sifatnya mocil. Saya nggak ada nemu tim-tim besar. Nah, kemudian saya pun dapat info lagi dari follower saya ketika saya kemarin misu-misu di story. Dia komen ngomongnya gini, ini Mas, ada alasan kenapa bengkel-bengkel yang ada di Semarang itu nggak pada ikut gitu. Nah, saya tanyakan lah kenapa? Karena dari dia ngomong kalau biasanya kalau event yang di situ itu pasti ujung-ujungnya kacau ya, kayak gitu. Intinya memang mungkin panitia atau apa dari teman-teman yang ada di Semarang itu udah pada tahu kalau biasanya event ini itu akan kacau. Jadi mereka lebih baik nggak ikut. Istilahnya mending turu lah daripada kayak gini. Itu seperti itu ya. Ntar, paus makan dulu, makan goreng, emosi ya. Oh, udah bang, makan dulu bang. Kalau ngikutin emosi, misu-misu nanti di bang. Bahaya ya. Nah, kekecewaan pasti nggak cuma dari kita. Bayangin sponsor-sponsornya yang udah nyponsori, yang udah ini. Wis nyponsori, duitnya wis kanggo, ra sido main. Wah. Piye? Bayangan kalian nyponsori aku. Ya nyponsori aku lho. Wis tak sponsori nyono. Duite kanggo iki nggo tuku bensin, nggo tuku iki, nggo tuku iki. Tekon kono wis kok disponsori ning ra iso main. Aduh ya, dongkol sekali. Pasti kalian juga akan dongkol lah. No. Cek pause dulu, tak habisin gorengannya. Eventnya murah. Ya benar. Itu terlintas juga di kepala saya ya. Terlintas di kepala saya bahwa apa ya, event murah jadi kayak gini itu kayak semacam denying. Saya sedikit denying. Kenapa? Karena eventnya murah. Event murah kamu dapatnya seperti ini ya. Istilahnya kayak gitu. Tapi tidak begini juga ya. Ini udah nyumbang, jatuhnya nyumbang 1 juta guys, nggak jadi murah ya. 1 juta tekan kono itu baru nyumbang ke panitia secara langsung itu adalah 1 juta. 5 nggak setar. Jadi totalin buang duit 10 saus gitu. Ya itu 1 juta kalau buat madang-madang wareg ya kan. Nah, ini mungkin konsekuensi ya dari event murah. Ini pasti akan merusak citra event yang lain. Karena habis ini ada event Jarum Black atau apa itu ya. Event Jarum Black ya. Event Jarum Black ini ini akan lebih menyulitkan lagi ya. Kenapa lebih menyulitkan lagi ya? Ini gerombolan saya ya. Gerombolan saya, anak-anak saya dan teman-teman lain yang korban juga, yang dari jauh-jauh itu yang korban juga, yang cuman jadi donatur itu. Jadi donatur. Event seharga 250.000, hasilnya seperti ini ya. Nah, sekarang akan ada lagi event 400.000, dapat kaos, dapat rokok, dapat ini. Intinya dapat kaos, dapat rokok. Ya pokoknya dapat banyak lah ya, dapat banyak. Ini Mbok yakin
istilahnya kayak aku dan anak-anakku terus sama orang-orang yang korban-korban ini yang jadi donatur itu lihat, wah ini Jarum Black mau bikin event 400.000 dapat ini. Wah, sing 250.000 ora oleh apa-apa wae, kacau apa meneh iki 400.000 oleh Jarum Black dan lain sebagainya, bakal sekacau apa. Wis pasti itu mindsetnya bakal seperti itu ya. Itu mindset belum terjadi ya, belum terjadi, tapi mindsetnya itu bakal seperti itu. Panitia full senyum aja. Wah, panitia full senyum, jelas full senyum. Full senyumnya yang masuk 50.000. Kalau jumlah pesertanya 700 orang, yang nonton itu berapa? Bayangin ada berapa orang yang menonton, kalian kalikan aja 50.000. Naik haji guys, gitu ya. Naik haji jalur panitia event balap. Ya memang betul. Ya kemarin kita ngelihat. Nah tuh kata Mehmet, total jumlah untuk peserta itu 900 orang ya. Nah ini malah ada yang masuknya bayarnya 60. Wah itu orang naik haji panitia. 900 orang kali 50.000 berapa Tan? 900 kali 50.000 berapa Tan? 450 juta. Berapa? 450 450 juta. juta ya. Itu dari pesertanya aja sudah dapat 500 juta kurang sithik. Nah, tapi jelas dapatnya lebih dari situ. Kenapa? Karena ya kuwi penonton itu bayar 50.000. Itu tadi masnya bayar 60.000. Anggaplah dari kemarin ya pengamatan saya ya. Pengamatan saya jumlah orang yang hanya nonton saja itu sekitar 300 orang. 300 orang kalikan 50.000. Berapa Tang? 150 juta. 150 juta ya itu. Intinya naik haji jalur panitia. Itu bisa kalian bayangkan lah kayak gini ya. Aduh. Untuk Fortuner Sujanyar, wah turah. Nah, mungkin panitia mau umroh jaya, mungkin sangat mungkin. Nah, denda sekrut, urung dihitung. Nah, denda sekrut belum dihitung. Pokoknya event bati. Satu motor 10k dikali berapa motor? Wah, 10.000 kali ke 900 motor. Sakeh banget lah gue. Wis dihitung-hitung pokoknya kayaknya kalau 1M itu nyampe. Event satu hari itu 1M itu nyampe. Ya dihitung oleh Alphard. Terus parkirnya itu bukan 2.000 ya. Untuk kalian yang belum tahu, parkirnya itu satu mobil 20.000. Anggaplah ada berapa ya? Kalau di total nih dari kita aja, kita itu bawa 1 2 3 4 5 6, 7. Kita aja udah bawa 7 mobil. 7 mobil kali 20.000 itu berapa? Untuk satu tim ya. Untuk satu tim. Anggaplah satu tim ininya 3. Mobilnya 3. Nah, itu kalikan 20.000. Nah, anggaplah tim yang ikut itu ada sekitar 100 tim. Ya, silakan ya. Silakan dihitung sendiri. Naik haji bisa. 20.000 met, aku bayar 20.000 sing bayar parkir aku ini. Bukan 10.000, 20.000. Kemungkinan 10.000-nya masuk ke dinas Jateng, 10.000-nya masuk ke tukang parkir.
20.000 seriously karena aku sing bayar parkir wingi 20.000. Parkir mobil 20.000. Bukan 10.000. Parkir motor saya nggak tahu. Berapa saya nggak tahu. Wah, saya ingin jadi panitia. Iya. Nah, itu mungkin sebuah fenomena buat kalian semua ya. Buat kalian semua. Kalian mungkin akan ngerasa gini. Lihat ya sih fenomena event balap sekarang itu hampir semuanya itu drag. Ya. Kenapa kok lebih banyak event drag daripada event road race? Coba dipikir kenapa? Kenapa, Tang? Kenapa? Jauh lebih menguntungkan. Betul sekali, jauh lebih menguntungkan. Tuh airnya naik nggak? Hah? Airnya naik nggak? Suara sungai gitu. Aku nyalain air, tapi airnya nggak mau naik. Dari kemarin. Dari kemarin, Jadi itu air makanya segitu-gitu aja. Jadi kita jadi tukang ledeng itu. Iya. Demand, ya benar. Yang pertama itu demand ya. Jadi yang pertama memang sekarang itu lebih banyak orang yang kepengen ikut drag race daripada road race ya. Kemudian kalau dari sisi panitianya, misalkan saya jadi panitia ya, memang lebih enak bikin event drag race karena apa? Pesertanya bisa banyak. Bayangin event kemarin jumlah peserta ada 900 orang. Kalau event road race nggak mungkin sampai 900 orang. Kenapa? Karena itu satu kelas maksimal 24 orang. Kalau di atas 24 orang itu pasti dibikin kelas baru. Itu hukum pasti dan mereka nggak mungkin kelasnya paling cuman ada 3. Itu kalau event road race dan itu berlangsung selama seharian penuh ya. Itu seperti itu. Nah, info daftar dari panitia. Wah, saya nggak tahu, silakan. Ya, sepertinya itu lowongan paling menyenangkan adalah jadi panitia balap. Ya itu duitnya banyak. Minat yang drag lebih banyak daripada yang road race. Ya, itu nggak bisa dipungkiri memang seperti itu. Kenapa? Karena dari konten-konten yang sudah saya kasih ke kalian, baik di YouTube, di TikTok, semuanya itu kebanyakan orang bertanya tentang Pak Ustadz gimana caranya bikin motor 500 meter, bikin motor berapa meter, bikin ini berapa meter. Itu selalu seperti itu. Jadi dan yang istilahnya bertanya, Pak Ustadz kepengen bikin balap biar motorku itu kuat disentul 24 lap. Itu belum pernah ada yang bertanya kayak gitu, belum pernah ada. Tapi yang bikin tanya, Pak Ustadz biar awalannya gasnya itu enak gimana? Ini ya, itu sangat-sangat banyak ya. Jadi itulah kenapa lebih banyak event drag race daripada road race. Nah, betul ya sekali ya. Event road race itu adalah gambaran dari masyarakat Indonesia yang tidak disiplin dan tidak patuh. Itu adalah betul ya. Kenapa seperti itu? Balapan road race itu wajib hukumnya kamu pakai wear pack, pakai sarung tangan, pakai helm pun udah harus double daring, sepatu dan lain sebagainya itu adalah wajib. Benar-benar wajib. Kalau kamu tidak memenuhi syarat itu kamu nggak akan bisa race. Itu. Tetapi ketika kamu ikut balap drag race, apalagi balap drag race yang sifatnya kayak kemarin ya, itu IDW aja deh, IDW. Event balap terbesar di Indonesia itu masih banyak manusia-manusia yang melanggar ya. Melanggar dalam artian apa? Mereka tidak mau pakai sarung tangan, tidak mau pakai wear pack atau intinya mereka taunya apa? Balap kalau ngedrag itu cuman ya mental balap di jalan, di liaran itu masih ada. Jadi cuman pakai sarung tangan yang tipis, kemudian pakai helm, pakai hoodie, pakai celana, pakai sepatu. Hanya itu aja. Itu kalau drag race itu semudah itu dan segampang itu ya. Beda kalau road race. Road race itu sarung tanganmu tidak kesini aja
disuruh balik ke pedok, gimana caranya nyari sarung tangan. Intinya memang seperti itu. Dan road race butuh lebih banyak duit. Ya, betul sekali. Road race butuh lebih banyak duit. Gampangannya kamu bikin motor drag itu 80 juta itu udah kenceng banget ya. 80 juta kalau misalkan buat motor drag itu saking kencengnya. Tapi kalau buat road race 80 juta itu baru bisa nggak jeblok, istilahnya gampangnya gitu. Karena apa? Ban harus bagus, shock harus bagus, ini harus bagus, pokoknya banyak sekali. Berbeda kalau drag race, shocknya cuman shock kecil-kecil dipotong atau diapa itu kayak gitu. Nah drag nganggo helm wae wis syukur. Iya betul, drag nganggo helm wis syukur. Itu gambaran Indonesia sekali, sangat-sangat Indonesia. Ya. Kita itu kalau balapan itu nggak ada apa ya, nggak ada safety-nya sama sekali gitu. Saya bilang hampir gitu. Memang ada apa namanya asuransi, tapi mereka lupa bahwa asuransi itu klaimnya itu cuma seberapa itu. Itu kenapa? Saya sama panitia IDW itu, panitia IDW pernah curhat sama saya. Ini mas, ini nanti tolong harus pakai wear pack ya. Oh iya, kalau anak-anak saya pasti saya suruh pakai wear pack. Saya kasih sarung tangan, kemudian kasih helm itu pasti. Dan saya menyediakan itu. Dalam artian apa? Saya punya celana wear pack yang untuk road race, kemudian jaket yang wear pack lah. Istilahnya dalam artian kalau kalian tahu ada namanya wear pack two piece. Nah itu saya punya wear pack two piece. Kemudian saya punya sarung tangan, saya punya helm yang sudah terstandarisasi, sarung tangan juga yang sudah terstandarisasi, yang sudah saya uji ya. Intinya udah itulah udah itu ya, udah jadi hal yang wajar. Dan saya mempunyai itu, saya nggak ngerokok. Kenapa ini keluar? Ngerokok aja gak malah konsuming tobacco. Ya itu tambah emosi ya. Intinya saya nggak ada mengadakan benda-benda itu kayak wear pack, sarung tangan, helm itu boleh dipakai. Dalam artian siapa yang mau pakai monggo dipakai. Itu untuk event balap saya selalu kasihkan ke mereka. Jadi nggak usah nyewa, nggak ada apa. Karena apa? Saya ingin anak-anak saya itu selamat. Kita nggak tahu ya. Walaupun cuman balap drag race yang cuman ngegas tok finish udah, tapi kita nggak tahu. Misalkan ada apes atau ada apa, itu kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Nah itu kenapa? Itu saya sangat ini sekali sama panitia IDW dulu. Kemarin itu kan masih ada yang ngeyel pakai hoodie, pakai ini, sama panitia itu nggak boleh. Cari wear pack, cari jaket atau minimal jaket yang dia itu ada apa ini namanya? Protektor. Yang ada protektornya itu panitia IDW udah kayak gitu ya. Itu ya. Nah. Oke. Harus itu lah. Hati-hati Pak Ustadz, ada yang screen record, jangan sampai kepleset Pak Ustadz. Tetap tenang dan jangan terlalu emosi. Oke, terima kasih. Saya sebisa mungkin menahan emosi saya dan saya hanya menceritakan apa adanya ya. Kembali lagi, mungkin bagi teman-teman yang ya teman-teman dari daerah lain, dari tim lain yang akhirnya kayak kita nggak bisa setar, nggak bisa ini, mungkin kita cuman bisa menunggu ya. Karena kemarin ada isu juga kalau misalkan nanti mereka ngadain event lagi, kartu star yang belum dipakai itu bisa dipakai lagi. Tapi saya nggak tahu kapan ada event itu lagi. Jadi buat kalian mungkin bisa bersabar mengikuti event tersebut. Mungkin ada lagi event tersebut, mungkin bisa. Tapi kalau saya mohon maaf, saya tidak akan mau ikut event yang seperti kayak gitu lagi. Karena saya udah, bagi saya dan kita itu sudah benar-benar totali kecewa lah. Ya ini
nggak mau. Daripada resiko kayak gini, mending kita ikut event yang mahal sekalian tapi genah ya, dari dalam artian wis sing paling mahal, sing paling bergengsi sekalian, tapi jelas ikut, bisa setar, bisa ini itu lebih baik daripada kayak gini. Itu memang tidak bisa dipungkiri bahwa event murah itu ada resiko, itu pasti ya, itu pasti ya, jadi nggak bisa dipungkiri. Oke, gitu aja, ini udah 1 jam ya, ini akan saya save. Silakan bagi yang telat nonton atau telat mengikuti, pengen tahu penjelasannya dan ceritanya seperti apa, nanti bisa lihat di save-savean itu maksudnya ke mana? Reels Ini apa ke apa? Bisa di-post di Reels, bisa tetap di story selama 24 jam. Oh gitu, berarti masukin ke Reels aja. Masukin ke Reels. Oke ya bisa di Reels di Instagram ini itu ya, yang kepengen ini. Oke, demikian race result ya, race result nggak jadi race ya jebulnya. Jadi. Gagal race result sih. Ya gagal race result apa? Beramal ya, intinya kita event beramal ini semoga jadi, nah ini kasih harapan dulu biar mereka ikut lagi, tapi saat ada lagi nggak akan niat. Nah yang saya takutin itu kayak gitu, karena memang sering terjadi kayak gitu, dalam artian ini kemarin ngomongnya ini cuman istilahnya dikasih harapan, tapi pas nanti balapan lagi, oh ini udah nggak bisa. Sama halnya misalkan kayak kartu kis ya, kartu kis itu kan sifatnya 1 kali. Nah itu kemarin saya nyoba pakai kartu kis yang sifatnya tahunan, Mas ini saya mau pakai kartu kis yang tahunan gitu. Ada, wah Mas iki wis mati kismu nunggu iso. Ya iya sih, tapi bisa nggak aku nggak pakai kartu ini, aku tak perpanjang kisnya sekalian, karena perpanjang kis itu nggak terlalu mahal ya. Nah itu bilangnya perpanjang kis nggak bisa, harus tetap bikin kis sementara. Itu ya yang saya takutkin buat itu kayak gitu-gitu lagi. Oke ya. Terima kasih semuanya. Nah, semoga prosesku ini bisa dicepetin Om. Amin ya. Saya cuman ini pesan untuk Mehmet ya. Terima kasih Met udah udah effort. Aku tahu effortmu seperti apa. Cuman memang aku tetap berharap, karena kasihan anak-anak yang istilahnya mereka udah keluar banyak duit, keluar waktu, keluar tenaga dan keluar ini, tapi akhirnya seperti ini. Mungkin dengan baliknya uang mereka bisa sedikit jadi obat lah ya. Jadi obat mangkelnya itu rada berkurang ya. Jadi rada ya rodo ini sedikit lah ini. Semoga seperti itu, harapan saya ya seperti itu. Nah, oke, untuk anak-anak saya yang nonton, jangan jadi patah semangat ya. Nanti kita tetap japonya itu jangan terus jadi turun ke jalan, jangan. Kita tetap ikut event, tapi kita ikut event yang jelas-jelas aja. Jadi kalau misalnya ada event yang nggak jelas nggak usah ikut, daripada buang-buang tenaga dan buang-buang duit. Oke, sekian, terima kasih. Sampai jumpa di selanjutnya. Silakan kalau yang mau nonton bisa ditonton di IG ya, yang di TikTok silakan di IG. Oh ya, pengumuman akun TikTok ke-ban lagi gara-gara masukin Ukong ke dalam kresek ya. Jadi itu dibuka tanggal 20 ya. Jadi nanti biasa aktif pakai akunnya Ukong lagi. Kita rampok akunnya Ukong karena ya akun saya kena ban lagi gara-gara dia masuk ke dalam kresek. Oke, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan ini selanjutnya. Terima kasih.